Hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Nurul Fitria KD, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Perkembangan, perkenalkan nama saya Ade Pratiwi dari kelas A3 dengan nomor induk mahasiswa 25862070430. Program studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2026. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas psikologi perkembangan dengan pokok bahasan utama yaitu perkembangan emosi usia remaja. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan remaja? Menurut Papalia dan kawan-kawan, pada tahun 2009, ia mengungkapkan bahwa masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun, dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujiwati selaku host yang akan melakukan podcast yang berjudul Remaja kok sering labil, kok bisa sih? Pada kesempatan kali ini saya memiliki narasumber yang sangat istimewa yaitu Ibu Ade Pratiwi yang akan membantu kita untuk membahas mengenai perkembangan emosional pada usia remaja. Halo Bu Ade. Halo Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Seperti yang kita tahu, remaja adalah masa di mana terjadi banyak sekali perubahan baik fisik, psikologis maupun emosional. Banyak dari kita yang pernah merasakan emosi yang nggak stabil, bahkan nggak bisa dikendalikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam emosi yang sering dirasakan oleh para remaja. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, dan bagaimana emosi yang nggak stabil atau bahkan tidak terkendali itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bu Ade, Ya. jadi kenapa sih emosi saat remaja itu seringkali nggak stabil? Oke, sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan karena sudah mengundang saya jadi narasumber pada hari ini. Nah, emosi pada remaja itu kenapa sih sering kali nggak stabil? Karena remaja pada usia ini sedang dalam masa perubahan atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang nanti itu ada perubahan secara hormonal, kognitif, fisik, dan juga lain sebagainya. Itu juga karena dari segi tubuhnya juga akan banyak mengalami perubahan secara keseluruhan. Nah, itu seringkali hormonalnya yang membuat naik turun. Jadi, misalnya ada anak-anak nih yang masih belum masa menstruasi atau balik gitu kan, itu nanti di masa-masa remaja dia akan banyak mengalami perubahan dari yang belum head menjadi head dan seterusnya. Biasanya di hormonalnya itu akan naik turun seperti itu Ibu. Jadi terkadang emosional pada remaja itu sering berubah-ubah, bahkan nggak stabil. Itu karena hormonalnya ya Bu? Iya, salah satu faktornya adalah karena hormonalnya seperti itu. Selain hormonal, apa sih Bu yang bisa mempengaruhi kestabilan emosi remaja? Oke, secara emosi itu faktornya itu kan dipengaruhi dari berbagai macam ya Bu. Salah satunya itu dari lingkungan. Nah, emosi dari seorang itu terbentuk
lalu dia berkembang dari pengaruh lingkungan. Misalnya nih, ada anak-anak ketika dia memperhatikan atau mengamati orang tuanya di rumah. Dari cara komunikasinya, jika komunikasi orang tua anak tersebut itu baik, maka kontrol emosinya pun juga akan baik. Itu kan namanya anak mencontoh dari orang terdekatnya, yaitu pastinya orang tuanya sendiri. Nah, kalau misalkan dari orang tuanya emosinya meledak-meledak atau temperamen, misalnya ada kejadian apa gitu yang bikin marah, lalu langsung banting-banting sesuatu atau pukul-pukul gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nanti hal itu yang akan diamati oleh anak tersebut, terutama di masa remaja nanti dia akan mencari jati dirinya. Misalnya, aku akan ngikutin orang tua aku nggak ya yang meledak-meledak itu, atau aku nggak mau kayak gitu, jadi aku nih harus seperti apa gitu. Jadi itu pencarian jati diri. Seperti itu Ibu. Jadi kalau secara faktor eksternal itu seperti itu ya Bu. Ya, betul sekali. Emosi itu kan bisa datang begitu saja, kapan saja, di mana saja, dan tanpa bisa diketahui, bahkan tidak bisa diprediksi. Betul. Apakah ada tips Bu dari untuk remaja, para remaja agar bisa mengendalikan emosi dengan lebih baik? Baik, sebelum kita membahas tentang mengendalikan emosi yang lebih baik, emosi negatif itu nggak selamanya negatif ya Bu. Contohnya nih, emosi marah, emosi takut, emosi sedih, khawatir, itu nggak selamanya negatif-negatif terus Ibu. Jadi gini contohnya, ada manfaatnya nih kalau kita merasakan emosi yang negatif. Misalnya, jika mohon maaf nih Ibu, kalau lagi jalan, Ibu ketemu anjing nih, lihat anjing, pasti Ibu takut kan? Nah, dari ketakutan Ibu tersebut, timbullah rasa khawatir. Nanti kalau aku lewat, aku digigit nggak ya? Aku nanti dikejar nggak ya? Pasti kan akan timbul pikiran seperti itu. Nah, dari situ akan muncul efek kewaspadaan. Dari kewaspadaan selanjutnya akan timbul rasa antisipasi, muncul berpikir untuk antisipasi bagaimana ya caranya menghindar dari anjing tersebut. Nah, bisa berbagai cara, bisa misalnya bisa muter cari jalan lain, atau bisa tunggu anjingnya dulu sampai anjingnya menjauh baru kita jalan, contohnya seperti itu. Jadi emosi negatif itu enggak selamanya negatif terus, selama masih terkelola dan masih ada batas wajarnya. Ada lagi misalnya emosi negatif itu yang sudah meledak-meledak, marah sampai banting-banting barang, misalnya seperti itu. Itu yang perlu dikendalikan. Atau sedih tapi sampai yang meraung-raung, sampai berkepanjangan, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi sebelum kita bertindak, harus dipikirkan lebih jauh. Dan jangan lupa tarik nafas, Bu. Tarik nafas dalam-dalam, kita sebagai orang muslim pasti minimal mengucap istighfar ya Bu. Jadi kenali emosi itu dulu. Kalau misalkan lagi sedih, khawatir atau cemas, yang dia rasakan itu jangan takut untuk ngobrol sama orang terdekat kita. Misalnya orang tua, atau bisa juga kakak, atau bisa juga bestie atau teman dekat seperti itu. Memang sih enggak langsung menghilangkan masalah, tapi setidaknya itu akan mengurangi emosi negatif tersebut. Berhubung anak remaja ini tenaganya masih banyak dan lagi semangat-semangatnya nih, dia juga harus menjaga kesehatan fisik. Nah, artinya olahraga untuk usia remaja itu penting karena ada sebuah hormon yang akan muncul, misalnya hormon kebahagiaan pada waktu dia berolahraga. Jadi dengan berolahraga hormon bahagianya keluar, jadi sudah
terkelola emosinya. Ketika dia olahraga, performanya akan seimbang. Jadi hormon bahagianya keluar, hormon negatifnya itu akan berkurang. Jadi seimbang seperti itu, Bu. Lalu selain olahraga, menjaga fisik juga harus menjaga mentalnya. Misalnya itu dengan cara relaksasi. Ini sebenarnya tanpa kita sadari ya, Bu. Kita sudah menjalani ini setiap hari. Misalnya sholat, zikir, seperti itu. Insya Allah kita pasti akan mendapatkan ketenangan, lebih dekat sama Tuhan kita. Jadi dasarnya untuk mengendalikan emosi itu pondasinya adalah agama. Seperti itu, Ibu. Wah, Masya Allah, sangat bermanfaat banget sih pembahasan kali ini ya. Baik Bu Ade, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya hari ini. Semoga obrolan kita kali ini dapat membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Iya Ibu, semoga bermanfaat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekian dulu obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya yang tidak kalah menarik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu pembahasan kita tentang perkembangan emosi usia remaja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.